Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam semesta. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, perkenalkan, saya Muhammad Bagus Hail Akbar. Di sini saya selaku MC yang akan memandu jalannya acara kelas desain kali ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kelas desain kali ini yang bertema dasar-dasar dalam membuat produk yang akan dibawakan oleh Ahina Chandra yang pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Media pada periode 2018-2019. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita serap sehingga kita dalam mengikuti UKMBI ini kita tidak hanya menambah ilmu tentang agama, tetapi kita dapat menambah wawasan kita terutama dalam bidang desain grafis. Di sini pasti teman-teman kan tidak hanya berasal dari Fakultas Ilmu Komputer. Jadi semoga harapannya dengan mengikuti kegiatan semacam ini, kita yang tidak hanya dari Fakultas Ilmu Komputer dapat lebih tahu atau dapat setidaknya mengenal apa itu tentang desain grafis yang walaupun hanya sedikit tapi semoga kelak dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, kemudian acara berikutnya akan dibacakan tilawah kepada Ahina Anas. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kepada Ahina Anas yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan hidayah serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini saya ingin
berkenalan dengan salah satu peserta. Semoga dalam kelas ini kita dapat menjadi lebih akrab. Oh maaf. Acara berikutnya sambutan kepada Ketua Dakwah Kreatif, yaitu kepada Ahina Panji Ramadan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pertama-tama saya ucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kelas kreatif BAI ya, untuk acara pertama kita pada saat ini. Jadi apa sih kelas kreatif BAI ini? Agak sedikit perkenalan ya. Jadi kelas kreatif BAI itu adalah wadah tempat kita untuk belajar tentang kreatif, tentang desain, tentang menulis. Pokoknya kita bakal belajar. Jadi akan dilaksanakan setiap 2 kali sebulan. Nah, itu nanti kita ada untuk hari ini, untuk saat ini kita bakal kelas desain. Terus nanti ini clue untuk 2 minggu lagi bakal ada kelas menulis nih. Nah, minggu selanjutnya lagi nanti bakal ada lagi kelas-kelas yang lainnya, entah kelas editing atau kelas berpikir kreatif atau sebagainya lah. Pokoknya di dalam workshop ini akan menjadi rangkaian yang mengisi waktu, bukan waktu luang juga sih sebenarnya, kita banyak kegiatan ya. Tapi bakal menjadi wadah agar anak BAI itu nanti punya hard skill di kemediaan gitu ya. Harapannya itu. Terus juga apa ya? Jadi untuk pesertanya sendiri ini kan dari internal ya. Emang ditargetkan untuk internal BAI untuk saat ini. Jadi pesertanya itu dari pengurus dan juga anggota BAI dari angkatan 18 sampai angkatan 2020 yang akan masuk nanti. Jadi seperti itu ya. Nah, ini harapan untuk lanjutnya lagi, kenapa diberlakukan seperti itu, agar apa ya, BAI itu punya apa ya, disebutnya aset mungkin ya. Jadi kita melatih teman-teman yang punya keinginan, yang punya interest kepada desain, kepada ya kreatif lah, tentang bidang kreatif ini. Jadi ada wadahnya dan kita asah, bagaimana kita tempa agar mampu untuk membuat konten lah. Jadi itu kenapa dilaksanakannya di internal dulu. Bisa jadi juga nanti bakal dibuat umum ya. Tapi untuk saat ini emang target utama kita tuh internal. Jadi untuk pengurus dan juga untuk anggota, seperti itu. Jadi ini juga mungkin akan, kalau di dalam biologi itu sebutnya simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan. Jadi untuk kitanya menguntungkan dan untuk BAI-nya juga menguntungkan. Seperti itu mungkin cukup ya. Oh iya teman-teman, untuk yang peserta Meet ini tolong open kamera ya. Kemarin kalau ingat Zaidan bicara itu tentang adab mengikuti, bukan kajian online, acara online seperti ini, jangan ghosting, jangan ada akunnya tapi tidak tahu apakah orang ada di situ atau tidak. Jadi dimohon untuk open kamera ya. Oke, mungkin dari Mas Chandranya udah ada belum nih? Udah. Chandra? Oh, sudah sama, sudah
ada. Mungkin udah siap belum? Atau mungkin tak kembalikan ke MC selaku Mas Bagus selaku MC untuk mungkin berkenalan dulu ya, kalau misal lebih lebih akrab lagi kita berkenalan dulu sama peserta-pesertanya. Oh ya, dan juga di sini kelas kreatif BAI ini juga sebagai tempat ini ya, bukan penggadaan, agar ukhuwah kita tuh lebih erat lagi, jadi diadakan acara ini dan agar saling mengenal teman-temannya gitu ya. Itu salah satu alasannya dibuat kelas kreatif. Mungkin tak kembalikan ke MC ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Panji Ramadan selaku Ketua Dakwah Kreatif periode 2020-2021. Di sini mungkin kita perkenalan dulu ya. Tadi kan saya sebagai MC sudah memperkenalkan diri. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau memperkenalkan diri kepada teman-teman yang lain biar kita lebih akrab dalam mengikuti kelas ini. Silahkan sebutkan nama, fakultas, serta hobi mungkin. Ya, nanti ada yang hobinya sama. Atau mungkin kepada Mas Muhammad Amirul selaku Ketua Umum BAI Matolial Anwar periode 2020-2021 mau memberikan sepatah dua kata untuk kelas desain yang akan diselenggarakan pada malam ini. Pada Mas Amirul, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Bagus Holil selaku pembawa acara pada acara kelas kreatif yang diadakan oleh tim dakwah kreatif pada malam ini. Mungkin saya juga ingin berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Mas Chandra karena sudah bersedia untuk mengisi kelas desain pada malam hari ini, serta saya juga berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua tim dakwah kreatif karena tanpa kalian mungkin acara ini tidak bisa diselenggarakan. Mungkin saya hanya bisa memberikan semangat dan doa semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mohon maaf tadi Mas Ismail belum bisa hadir karena ada kegiatan di rumahnya gitu. Mungkin itu dulu kata-kata dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ahina Chandra, apakah materinya sudah bisa? Apakah sudah siap? Siap, insya Allah. Baiklah, tidak usah berlama-lama agar waktu lebih efisien. Acara berikutnya adalah langsung kepada materi tentang dasar-dasar desain produk. Kepada Ahina Chandra, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, presentasikan dulu ya. Presentasi saya sudah kelihatan belum ya? Gelap Mas, hitam. Tadi saya masih gelap juga. Nah, Ya, kelihatan. oke. Pak mulai dulu ya.
sebelum tak mulai aku mau tanya dulu Ki. Ini berarti ceritanya internal dari BI semua ya? Iya Mas, internal. Siap. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binastain wal amur dunya waddin. Wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Mabad. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat sehat dan juga nikmat tempat, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan agenda yang insya Allah dapat menambah keberkahan buat kita semua. Di malam hari ini dengan sharing apa sih Mas Faji namanya? Kelas apa? Kreatif. Kelas Oh, kreatif. kelas kreatif. Nah, harapannya nanti di sini bisa jadi ladang pahala. Jadi buat siapapun nanti yang menjadi pemateri, semoga dapat pahala dari ikhlas, pahala dari berbagi, dan yang teman-teman yang lain sebagai peserta dapat pahala dari menuntut ilmu kayak gitu. Jangan lupa selawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga di akhir akhir nanti kita dikenali beliau dan dianggap beliau sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum saya mulai, saya mau meminta izin terlebih dahulu bahwasanya pada malam hari ini materi yang saya sampaikan ini sebenarnya bukan di core saya, cuman untuk dasar-dasar, makanya judulnya kan dasar-dasar ini ya, judulnya kurang lengkap ini, dasar-dasar desain produk kayak gitu. Jadi mungkin kedepannya teman-teman bisa eksplor lebih lagi dari sumber manapun, baik itu dari internet, dari buku, atau dari teman-teman yang sudah profesional di sana kayak gitu. Oke, slide selanjutnya yang perlu kita tahu lebih awal ya, lebih awal yang harus kita tahu bahwa ngapain sih kita harus mendesain sebuah kemasan kayak gitu. Nah, di sini ada tujuan dan fungsi. Sebenarnya antara tujuan dan fungsi ini berbeda sih. Kan kalau tujuan itu goals atau hasilnya nanti seperti apa, dengan fungsi itu metode atau cara untuk mencapai goals itu sendiri kayak gitu. Nah, yang pertama itu secara dohir ya, secara fisik itu desain kemasan itu fungsinya yang pertama untuk melindungi produk. Seperti contoh di sini ada, teman-teman mungkin baca nggak ya tulisannya kecil banget. Mungkin dari logonya juga sudah beberapa teman-teman juga sudah familiar. Nah, itu di sana memaksimalkan desain kemasannya mereka, selain buat branding dengan memasangkan logo, terus selain dia untuk memberi informasi terkait ini minuman apa kayak gitu, dan yang ini kecil-kecil juga kurang terlihat. Intinya untuk menyampaikan informasi seperti itu, tapi di sini juga untuk melindungi produk. Nah, seperti dilihat di sini ada ya kayak segel kayak gitu ya. Cuman ini beda sama segelnya yang di Naruto kayak gitu. Kalau di Naruto kan rumit, ini cuman sebatas garis gitu aja. Nah, dengan desain seperti ini sangat minimalis dan bisa meyakinkan pembeli bahwasanya produk yang mereka terima itu dalam keadaan yang masih masih ya asli lah, belum dibuka dan masih bersegel ya gitu. Itu fungsi fisik secara pertama. Selanjutnya yang sebelah kanannya ada user experience. Mungkin di kebanyakan produk minuman itu hanya menyediakan satu rasa, tapi di sini ARB Thai, dia bisa dalam satu kemasan pembelian itu dia bisa mendapatkan 2 rasa kayak gitu, dan bisa diminum oleh 2 orang secara bersamaan. Nah, cuman ini kan kondisi pandemi, kondisi banyak virus corona, jadi sebetulnya dipisah dan jangan bergantian kayak gitu. Jadi nggak menularkan virus-virus yang dari mulut kita kayak gitu. Itu salah satu manfaat atau tujuan atau fungsi dari desain kemasan. Sebenarnya ada lagi, cuman tadi aku
nyari-nyari kok nggak ketemu. Itu kalau nggak salah itu mil kuat atau apa ya, itu jadi minuman desain yang desain yang mereka tawarkan itu di sedotannya gitu. Jadi sedotannya itu yang biasanya logonya cuma satu, ini logonya jadi 6 gitu. Nah itu salah satu yang mempengaruhi kenapa apa yang berbeda setelah adanya desain yang dimunculkan itu. Jadi user experience atau pengalaman dari pengguna, kalau di sini customer, itu yang dia rasakan seperti apa gitu. Mungkin nanti di user experience nanti turunnya banyak sekali, ada yang mungkin ada kaitannya dengan representasi, apakah produk ini merepresentasikan teman-teman. Mungkin kebanyakan yang sangat ini apa ya, contoh lah rokok, tapi dengan rokok ini nanti coba saya kasih contoh lagi yang untuk user experience-nya. Terus yang selanjutnya yang paling utama dan salah satu tujuan pokok kenapa kita harus mendesain bahkan mengeluarkan uang untuk membuat desain kemasan gitu, yang tentunya tidak bisa dikatakan murah. Nah itu salah satunya untuk price up, untuk menaikkan harga. Seperti contoh dengan ada dan tidaknya logo ini, teman-teman bakal membeli minuman yang ada di dalamnya ini dengan harga yang berbeda kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh yang terlihat jelas bahwasanya desain kemasan atau branding yang ada di kemasan kita itu sangat mempengaruhi harga jual itu. Nah, padahal bisa jadi ketika teman-teman beli di Ubinus itu ada yang namanya cedot IGN itu. Nah, itu teman-teman masukin ke sini, mungkin ketika di foto kayak gitu di kafe kelihatan mahal dan mungkin banyak yang lihat story dari teman-teman gitu kayak gitu. Itu salah satu tujuan dan fungsi lainnya kayak gitu. Dan yang itu bukan salah satu sih, mungkin tujuan pokok kenapa owner bisnis atau yang punya produk itu mengharuskan dirinya untuk membayar lebih untuk menghadirkan desain-desain yang pada kemasannya. Dan tentunya itu untuk komunikasi ini lebih ke informasi sih. Seperti contoh di sini ada brandnya HPAI, terus ada keterangan healthcare, ini apa gitu lagi, terus buat usaha kayak gitu. Nah, jadi dari desain yang mereka buat, dan dia menggunakan warna hijau yang itu sangat identik sekali dengan kesehatan ya gitu. Bahkan kalau teman-teman di rumah sakit itu masker itu warnanya hijau, terus pakaian seragam dari dokter yang operasi itu juga hijau. Karena secara psikologi warna hijau itu mempengaruhi orang-orang yang melihatnya kayak gitu. Dan representasi itu tentang kesehatan. Itu salah satu tujuan lain dari adanya kemasan ini. Nah, mungkin ini cuma beberapa contoh kecil yang saya sampaikan. Selebihnya ada banyak lagi, saya yakin nanti teman-teman bisa browsing sendiri, bisa explore sendiri terkait apa saja yang fungsi dan tujuannya seperti apa untuk memperkuat citra atau branding dari produk dari teman-teman kayak gitu. Oke, selanjutnya, nah ini prinsip atau apa ya macam itulah. Jika saya diberi waktu 60 menit untuk membuat desain, maka 40 menit pertama akan saya gunakan untuk menentukan konsep kayak gitu. Oke. Al-Fakir, Wahyu Kadratama kayak gitu. Nah itu salah satu yang sampai saat ini masih saya prinsip yang masih saya terapkan. Desain apapun, kalau desain saya katakan cuma desain ya, karena ini nggak melulu tentang desain sih kayak gitu. Video atau yang lainnya itu juga menurut saya butuh yang namanya konsep kayak gitu untuk menghasilkan output yang kita inginkan kayak gitu. Nah itu prinsip yang saat ini saya pegang kayak gitu. Nanti dari teman-teman juga beberapa orang yang mending saya langsung praktek dulu lah. Terus nanti kalau di tengah jalan ada ide lalu bisa dirubah kayak gitu. Itu kalau untuk produk yang kecil
oke, itu nggak masalah dan itu nggak akan merugikan teman-teman. Tapi itu ketika teman-teman buat proyek yang sangat besar, seperti contoh desain, di sini mungkin kalau desain rumah misalkan atau interior atau arsitektur ya gitu. Jadi desain itu sangat penting sekali ketika teman-teman sudah dibangun rumahnya, terus harus dibongkar lagi itu kan akan menghabiskan kos dan waktu dari teman-temannya gitu. Oke, itu salah satu prinsip yang ingin saya berikan ke teman-teman. Bahwasanya mungkin di sini juga banyak sekali teman-teman atau ada beberapa mungkin yang dari di kafe yang mungkin secara prinsip desain, secara elemen pengetahuan tentang elemen desain, tentang dasar-dasar tentang desain pada umumnya itu lebih kuat. Pada saya mungkin nanti next time dari teman-teman di kafe bisa diberi waktu lebih untuk men-sharingkan apa yang didapatkan di perkuliahan kayak gitu. Terus untuk selanjutnya, nah jelasannya, explantation. Nah, di produk toko ini ada banyak sekali produk yang apa namanya bermacam-macam jenisnya. Ada minuman energi, ada kopi, ada minuman berperisa, buah, dan yogurt dan lain sebagainya. Nah, jika nanti teman-teman mempunyai suatu produk dan itu akan dipasarkan, kalau sudah masuk ke jualan skala besar mungkin akan teman-teman akan berada di sini ya, di gambar yang ini. Nah, bisa dipastikan kalau produk dari teman-teman itu kurang menarik secara visual, itu konsumen kemungkinan meliriknya itu sangat kecil ya gitu. Nah, di sisi lain nanti ada teknik dari segi pemasaran dan lain sebagainya, mungkin nanti peletakan nanti yang produk yang diletakkan di bawah yang mana, produk yang diletakkan di atas yang mana, itu nanti ada ilmu tersendiri yang mempelajari itu, atau mungkin penempatnya di sebelah mana ya gitu. Itu juga kalau di IT itu ada juga yang namanya algoritma a priori yang menentukan ini nanti produknya diletakkan di sebelah mana, di sebelahnya produk apa kayak gitu. Itu ada tekniknya seperti itu. Nah, selanjutnya kita coret-coret tangan pakai kertas. Mungkin nanti teman-teman untuk seperti yang saya sampaikan yang di sini gunakan untuk menentukan konsep. Nah, untuk menentukan konsep ini harapan saya teman-teman bisa eksplor lagi lebih banyak lagi melalui coret-coretan dulu di kertas atau di pakai apapun lah, yang intinya kalau di ini teman-teman dakwah kreatif kemarin juga sempat pakai yang itu yang namanya apa sih? Yang Miro itu apa sih namanya sih? Desain apa ya? Apa? Yang Miro itu loh, Miro. Map. Mind mapping. Mind mapping lah. Nanti teman-teman bisa gunain itu untuk mencari tahu kira-kira produk teman-teman itu akan dikemas seperti apa. Oke, selanjutnya saya ganti aplikasi dulu. Mohon tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada kertas kosong. Bukan kunci. Oke. Nah, sebagai ini sebenarnya bukan suatu hal yang baku sih. Cuman untuk saat ini beberapa kasus yang saya temui itu cara dasarnya kontennya akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada dua sudut pandang ya gitu. Yang pertama itu ini keluar, dan yang ini dan yang ini yang ke dalam kayak gitu. Nah,
Macet-macet deh. Nah, kayak gini lah. Nah, yang keluar itu apa aja? Yang pertama kali dilakukan itu untuk yang kita ekspor keluar terlebih dahulu sebelum ekspor ke dalam. Ya, yang ekspor keluar itu yang pertama adalah kita tentukan target pasar. Ternyata nge-lag. Sorry. Nah, jadi yang pertama itu kita tentukan dulu target pasar kita, itu segmen yang mana kayak gitu. Di target pasar ini yang cara gampangnya itu saya biasanya bagi jadi tiga segmen kayak gitu. Yang pertama itu premium, terus yang kedua itu average, tulisannya pilih ya, average atau menengah. Terus yang ketiga itu budget. Nah, saya kira dari 3 poin ini target pasar kita itu masuk di kalangan yang mana kayak gitu. Dan dari 3 aspek ini itu akan sangat berpengaruh pada kemana kita menjual, dan nantinya akan kita gunakan juga untuk referensi kira-kira budget kita untuk membuat produk itu berapa tinggi ya gitu cost-nya yang kita keluarkan. Nah, itu yang nanti akan banyak akan kita eksplor ya gitu. Nah, di sisi premium ini cara paling gampangnya yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengamati produk yang sudah beredar. Jadi cari tahu siapa kompetitor. Jadi yang bisa kita lakukan itu kita cari tahu dulu kira-kira kompetitor kita siapa sih. Nah, seperti contoh kalau tadi gambar yang banyak saya tampilkan di slide itu kan produk minuman, khususnya di kopi ya gitu. Kita harus cari tahu dulu kira-kira yang saat ini sudah menjalankan bisnis atau mempunyai produk itu siapa aja kayak gitu, dan bagaimana cara mereka mengemasnya kayak gitu. Itu menurut saya sangat penting karena baik lagi seperti yang slide saya terakhir saya tadi tampilkan, produk kita nanti secara tidak langsung akan dibandingkan. Nah, kira-kira apakah produk kita itu menarik secara visual, karena yang pertama kali dilihat dari atau yang dirasakan dari customer itu bukan rasa dari produk kita, atau kalau itu produk kita makanan kayak gitu. Kalau produk kita yang lain mungkin manfaatan dan lain sebagainya, itu bukan yang pertama kayak gitu. Tapi yang pertama kali dinilai yaitu dari bagaimana cara kita mengemasnya, itu akan sangat berpengaruh. Jadi kita cari tahu dulu siapa kompetitor kita adaptasi, amati, tiru, modifikasi ya gitu. Nah itu cuman tirunya jangan terlalu banyak, jadi lebih baik modifikasi dan ditambahi dengan improvisasi ya gitu. Jadi teman-teman akan bisa mendapatkan produk atau desain kemasan yang sangat merepresentasikan dari identitas dari teman-teman kayak gitu. Jadi itu yang untuk pengamatan keluar kayak gitu. Terus selanjutnya yang ke dalam atau lebih ke mengenali produk kita. Jadi
yang pertama itu kira-kira branding kita yang akan kita munculkan di pasar itu seperti apa. Nah, hal itu bisa kita dapat dari ini tadi, tiga poin ini tadi. Kita masuk ke segmen premium, fresh, atau low budget. Jadi nanti di branding ini akan sangat menjadi berbeda kayak gitu. Seperti contoh, jadi produk yang dari apa namanya, Starbucks kayak gitu, itu sangat premium karena memang di produk mereka itu sangat kuat dengan story atau cerita atau suksesan yang telah mereka raih kayak gitu. Dan di balik itu ada yang namanya gengsi. Jadi ketika orang memegang produk itu gengsinya akan meningkat kayak gitu. Bahkan ketika ada story pun itu kepalanya bisa madep ke atas kayak gitu kalau foto, nggak membelakangi kamera. Nah itu salah satu yang kita tentukan terlebih dahulu. Jadi kita mau seperti apa? Orang-orang di luar itu ingin melihat produk kita seperti apa. Nah, terus setelah branding kita sudah menentukan, terus yang harus kita tentukan adalah style. Terus style dari desain kemasan kita. Kira-kira nanti kita akan mendesain dengan style yang seperti apa kayak gitu. Seperti contoh nih, kasus yang kemarin saya temui itu ada sebuah perusahaan arang yang digunakan untuk sisa, kalau teman-teman tahu yang rokok itu, bukan rokok sih sebenarnya, beda antara sisa sama rokok. Nah untuk membakarnya itu mereka butuh arang, dan arangnya itu arang yang premium gitu. Nah, di apa namanya, di awal sekali ketika ini kasusnya memang true story dari pengalaman saya pribadi, dari tim saya itu melakukan riset yang didampingi secara langsung oleh ownernya yang secara pengetahuan mereka lebih mendalam kayak gitu. Dan yang pertama kali kita tanyakan itu story-nya terlebih dahulu. Kira-kira produk ini sudah punya apa namanya, sudah dikenal atau belum gitu. Bagaimana kalau sudah dikenal, bagaimana mereka mengenal produk tersebut, apa produk itu, wah ini produk premium harganya mahal gitu, atau ini wah ini produk bagus sih, mahal harganya enggak mahal tapi kualitasnya hampir menyerupai premium, misalkan seperti itu. Terus dan ternyata produk arang yang dari produk yang saya tangani ini ternyata mereka produk baru, dan bisa dikatakan mereka belum punya nama sekali ya gitu. Jadi untuk brandingnya ini secara tidak langsung kita membuat dari nol, membuat dari awal. Nah, setelah kita mengetahui story dari produk tersebut yang tadi mendapat kesimpulan bahwa itu produk baru yang akan rilis di pasaran, selanjutnya kita tentukan dulu kira-kira produk ini akan dijual kemana. Ya, seperti yang ini tadi kan, yang tentukan target pasar gitu. Nah, ternyata mereka mengambil segmen yang premium, dan untuk target pasarnya nggak dijual di Indonesia, melainkan di Asia Timur dan Eropa gitu. Untuk saat ini headquarter mereka ada di Turki, jadi markas mereka ada di Turki, dan kedepannya akan mereka jual di Asia Timur dan di Eropa gitu. Yang dimana di sana itu kebutuhan arang untuk sisa, terutama yang premium itu sangat tinggi. Bisa dikatakan kalau di sini marak sekali ada yang namanya coffee shop. Nah, ternyata di belahan bumi sana, khususnya di Asia Timur dan di Turki itu sangat marak sekali yang namanya sisa shop itu. Bahkan berdasarkan dari cerita dari ownernya itu, dia
kalau lihat sisa shop di sana itu sama kayak lihat coffee shop di sini ya gitu. Ya, ramai dan mereka banyak, bahkan sampai ada yang punya cabang banyak gitu. Dan itu salah satu kenapa mereka mengambil produk arang yang dijual di sana, bukan di Asia Tenggara kayak gitu. Nah itu sedikit gambaran dari kira-kira branding mereka seperti apa. Terus style. Nah, di menentukan style ini tadi kita sudah tahu segmennya, berarti segmen premium. Kira-kira selanjutnya kita cari tahu dulu kompetitornya seperti apa, produk-produk dari kompetitor yang sudah ada gitu. Ini mohon maaf nggak saya tampilin karena tadi belum sempat simpan, sebenarnya ada sih. Cuman salah satu kompetitor paling tingginya itu menggunakan sex appeal untuk daya tarik di kemasannya gitu. Jadi nggak layak lah untuk ditampilkan di teman-teman DAI gitu. Nah itu yang poin pada gambarnya pada dasarnya mereka itu yang saya maksud ya kompetitor ya. Kompetitornya itu punya apa namanya? Punya hampir kesamaan desain atau kesamaan style, yaitu menggunakan warna hitam, menggunakan warna merah, menggunakan warna gold. Nah, dari style tersebut sangat-sangat mempengaruhi kira-kira kebanyakan yang kalau customer kita tahu tentang produk arang itu yang seperti apa sih loh. Mungkin yang awal kalau dilihat dari jauh, oh itu ada kotak hitam kayak gitu. Itu bisa dikatakan dengan ukuran yang sekian itu, wah itu di sana berarti tempat arang kayak gitu. Kalau misalkan lihat di Indomaret, kita sudah dari jauhan sudah tahu oh, untuk tempat minum itu sebelah sana, untuk tempat kanan sebelah sana kayak gitu. Nah itu dari bentuk dan dari warna yang identitas yang sangat dasar itu bisa kita gunakan untuk menentukan kira-kira nanti desain kita seperti apa. Oke, selanjutnya, oh ini belum sampai style ya. Nah, maksudnya ini dari studi kasus yang saya tadi, kasus selanjutnya itu, bukan kasus sih, tahap selanjutnya itu kita brainstorming. Kira-kira cara kita mengalahkan produk kompetitor itu melalui desain kemasan itu seperti apa? No? Jadi kita lawan visual dari yang sudah ada ya gitu. Yang opsi pertama ya kita membuat hal yang sama dengan standar atau kualitas yang lebih tinggi, atau kita benar-benar beda kayak gitu. Jadi kalau mengutip kata kata dari Panji, itu bukan Panji Ramadan, tapi Panji Pragiwaksono. Di Panji Pragiwaksono itu quote-nya itu gini, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, mungkin saya ulangi lagi, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, opsi pertama tadi kan kita membuat sesuatu yang sama tapi lebih baik, atau kita membuat sesuatu yang sama sekali ya gitu, yang menjadikan kita punya diferensiasi jika kita produk kita dipajang di sisa store. Nah, itu arang kita itu akan sangat eye-catching ya gitu, jadi sangat menarik perhatian mata dari calon customer. Nah, terus kita cari gunakan opsi yang kedua kayak gitu, kita membuat sesuatu yang beda. Selanjutnya brainstorming lagi. Nah ini baru masuk ke style. Nah style di sini banyak sekali. Mungkin yang pertama diusulkan itu karena memang ini kan basic penjualannya atau quarter dari perusahaan ini kan B2B, itu menggunakan gaya desain Renaissance. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu. Jadi kalau teman-teman melihat di gambar-gambar atau mungkin browsing tentang gambar Turki Utsmani ya gitu. Nah, itu banyak sekali gaya desain yang menggunakan gaya desain Renaissance tadi. Jadi kayak gambar manusia pada umumnya kayak gitu. Dan itu kan nanti di browsing sendiri lah.
Renaissance, tulisannya saya agak lupa. Nah, yang pertama yang masuk seperti itu. Dan di tahap ini kita kumpulkan segala aspirasi yang masuk, bahkan bisa dikatakan kita tulis 10 style yang ada dan mungkin kita kerjakan, baru nanti kita eliminasi satu persatu. Kira-kira yang cocok dengan desain produk kita yang mana gitu. Nah, itu terus muncul ada yang namanya pop art yang warna-warni ya gitu. Terus muncul juga yang namanya doodle. Doodle itu gambar yang apa namanya? Yang kartun itu ya, yang semacam itu. Terus muncul lagi yang namanya WPAP gitu, yang itu pencetusnya itu Wayan siapa itu namanya, itu orang-orang Bali. Nah, terus ada yang namanya apa namanya ya, style apa ya? Ini style inilah, style perusahaan atau style ini serius ya gitu. Jadi kalau teman-teman buka desain kemasan dari wine atau minuman anggur itu, nah itu model-model kayak gitu, model-model serius kayak gitu. Jadi dia pakai font base-nya dia pakai apa namanya serif kayak gitu. Nah yang mengisyaratkan bahwa ini organ kayak gitu. Nah itu salah satu produk yang salah satu desain yang diusulkan itu. Nah, setelah kita eliminasi beberapa style, akhirnya ditentukan satu style yang apa namanya, yang sekiranya itu merepresentasikan dari produk kita kayak gitu. Nah, terus selanjutnya sudah ditentukan itu ilustrasi, desain ilustrasi. Jadi mainnya ya yaitu dari objek nyata tapi kartunkan dan dibikin siluet kayak gitu. Terus didapat ini namanya kalau teman-teman tahu ada yang di Turki itu yang menggabungkan antara Turki bagian Asia dan Eropa itu ada yang namanya jembatan Bosporus. Nah itu salah satu jembatan yang menjadi kebanggaan warga Turki ya gitu. Nah, ternyata di historinya seperti itu. Nah, akhirnya dipilihlah itu sebagai branding atau identitas dari produk itu. Dan style yang digunakan tadi kita gunakan siluet dan ilustrasi, sehingga dihasilkan suatu produk yang sebentar belum tak copy ternyata, nanti saya tunjukkan di akhir. Yang ininya di situ jadi suatu produk kayak gitu. Nah, secara singkatnya, mulai awal tadi kita membicarakan branding dari produk itu atau dari perusahaan yang produknya akan kita desain itu, kita tentukan stylenya. Nah, di style ini nanti akan berpengaruh pada elemen desain dan juga ini ada yang namanya prinsip desain. Nah, mungkin sebelumnya juga saya sudah pernah sharing tentang dua hal ini. Mungkin beberapa teman-teman yang masih ikut mungkin masih ingat di elemen desain itu ada 6 poin penting, mulai dari teks, mulai dari warna, mulai dari ilustrasi, mulai dari garis, bentuk, dan yang paling utama itu ruang kosong. Jadi ada 6 poin. Terus selanjutnya mungkin tak tulis dulu aja ini. Itu mulai dari tulisan, oke. Teks ada tulisan, terus ada garis, ada bentuk, ada warna, ada ilustrasi, ada ruang kosong. Nah, dari keenam poin ini nanti akan digabungkan yang
akan menghasilkan suatu prinsip desain yang dan apa ya bahasanya ini, yang paling penting dari prinsip desain yang dihasilkan itu nanti. Jadi prinsip desain itu kayak gini, contohnya ini saya ulangi lagi, mungkin dulu teman-teman pernah ikut masih ingat. Jadi elemen desain itu saya ibaratkan sebagai bumbu-bumbunya kayak gitu. Kalau misalkan kita masak, berarti ya elemen desain itu berarti kayak lombok, terus bawang putih, bawang merah, gula, garam, dan lain sebagainya, atau micin itu juga termasuk. Terus kalau prinsip desain itu komposisi dari masing-masing elemen desainnya. Ini teksnya ini atau kalau contoh di masak tadi, ini apinya kayak berapa potong, kayak berapa buah kayak gitu. Terus untuk garamnya berapa sendok, gulanya berapa sendok kayak gitu. Nah itu akan masuk di prinsip desain. Dan yang paling berpengaruh nantinya di dalam prinsip desain yang kita butuhkan untuk kemasan ini, dan kemasan ini ada yang namanya focal point. Nah, dari suatu kemasan itu titik atau poin pertama yang ingin teman-teman tunjukkan kepada calon customer itu apa kayak gitu. Seperti contoh, ketika di Starbucks, di desain gelasnya Starbucks tadi ya, itu secara focal point sangat kuat ya gitu, dengan latar belakang brand mereka ya gitu. Bahkan dia nggak menambahkan unsur apapun dari elemen desain, tapi untuk focal point-nya ini sangat-sangat cuma satu, berarti cuma ilustrasi ya, karena itu logo yang basicnya ilustrasi, tapi dia punya focal point yang sangat kuat seperti itu. Nah itu yang contoh yang HPAI ya, kopi HPAI tadi tunjukkan itu focal point-nya itu ada di healthy drink atau healthy apa tadi. Nah itu jadi focal point dari mereka. Kalau misal teman-teman lihat di produk apalagi, misalkan ini susu jahe ya apa sih? Ya kan di produk kemasan susu jahe lah, itu mesti ada dia menampilkan gambar atau ilustrasi itu dari produk yang mengidentifikasikan dari dasar produk mereka dibuat kayak gitu, yaitu jahe ya gitu. Itu akan selalu muncul gitu, dan itu bisa digunakan sebagai focal point. Nah, focal point ini fungsi selanjutnya yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, ketika dilihat dari jauh, orang-orang bisa memastikan, oh ini produk yang saya cari ya gitu. Nah, jadi dari focal point ini yang pertama kali pengen ditunjukkan itu semacam kalau di buku ya misalkan ya, itu covernya itu seperti apa gitu. Covernya ini menarik untuk dilihat, karena untuk dicoba kan, kalau misalkan contohnya buku untuk dibaca itu kan membuka segel berarti membeli ya gitu. Nah untuk kemasan, apalagi untuk kemasan yang makanan ya gitu, itu sangat tidak memungkinkan untuk dicoba secara langsung. Itu yang pertama kali dimunculkan ya, identitas secara visualnya seperti apa. Dan focal point ini akan sangat berpengaruh di dalam kita mendesain gitu. Itu komposisi antara ruang kosong dan kelima ornamen yang lainnya gitu. Itu akan sangat berpengaruh. Ya mungkin cara eksplorasi dari enggak terlalu banyak sih, cuman beberapa poin aja kan. Nah, tapi kalau teman-teman benar mengeksplor, itu akan didapatkan suatu informasi yang sangat kuat ya gitu dari produk yang akan teman-teman desain. Nah, dan yang paling penting itu mengenali produk yang akan teman-teman desain itu seperti apa gitu. Apa keunggulannya, terus apa kekurangannya kalau memang itu ada, dan itu bisa ditutupi dengan desain kemasan, itu mungkin bisa jadi daya tawar untuk menutupi kekurangan itu. Atau kalau memang nggak mungkin ya jangan sampai teman-teman membuat atau mengkomunikasikan desain ini secara tidak benar ya gitu. Misalkan
minuman di dalamnya itu mengandung alkohol, terus tapi di sana terdapat tulisan zero. Tulisan alkohol itu kan juga namanya kebohongan gitu lah, itu artinya jangan sampai hal yang seperti itu terjadi. Oke, terus selanjutnya itu implementasi. Oke, kita hentikan dulu. Nah, untuk implementasinya mungkin tidak bisa langsung praktek atau kita eksekusi saat ini. Nah, jadi harapannya nanti setelah ini mungkin dari teman-teman panitia sudah menyiapkan PR apa atau penugasan. Ya, kira-kira dari sharing saya pada malam hari ini ada sesuatu apa yang bisa yang teman-teman dapatkan untuk membuat suatu produk atau desain dari sebuah produk kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Jadi di sini saya bukan mengajari teman-teman, tapi lebih ke sharing dari pengalaman yang pernah saya dapatkan dan beberapa informasi yang kebetulan saya tahu lebih dahulu dari mungkin dari teman-teman juga ada yang sudah lebih tahu. Jadi harapannya kita bisa saling sharing kayak gitu. Kalau di prinsip apa namanya ya, branding itu ada yang namanya sharing is caring. Nah, atau yang seterusnya dan yang selanjutnya itu ada prinsip yang mengatakan bahwa sharing dulu baru selling kayak gitu. Jadi harapannya teman-teman bisa berbagi dulu tentang informasi tentang produk dari teman-teman, dikomunikasikan secara baik, entah itu melalui selanjutnya mungkin nanti Mas Paji dan timnya mungkin setelah ada sharing session tentang desain produk ini, selanjutnya ada mungkin tentang branding, bagaimana cara kita mempromosikan produk kita, cara menjualnya seperti apa kayak gitu. Mungkin itu bisa jadi sharing session yang selanjutnya kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Mungkin setelah ini kita bisa lanjut sharing-sharing. Kalau ada teman-teman yang mau bercerita, silakan kita saling belajar kayak gitu. Terutama teman-teman yang mungkin secara ilmuwan lebih mendalami tentang desain dan lain sebagainya bisa sharing lebih banyak harusnya daripada teman-teman yang mungkin tidak mengambil bidang ilmuwan tentang desain gitu. Ini saja, silakan saya kembalikan ke moderator. Atau mungkin saya kembalikan ke moderator dulu aja, jadi saya nutupnya nanti. Baik, terima kasih tadi sharing-sharing yang disampaikan oleh Hahina Chandra yang pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Media pada tahun 2019 sampai 2020. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman dan kakak-kakak yang masih bingung atau masih kurang jelas tentang materi yang tadi disampaikan, bisa ditanyakan sekarang. Kepada yang Ikhwan, silakan bertanya langsung dengan cara open kamera dan open mic. Kemudian yang Ahwat dapat menuliskannya di kolom komentar apabila tidak mau open kamera sama open mic. Teman-teman, kakak-kakak, silakan jika ada pertanyaan terkait tadi desain produk, ada branding, style, sama jenis-jenis bagaimana cara kita membuatnya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Mumpung kita masih mempunyai kesempatan. Baik, mungkin ini kan tema kita tentang berhubungan dengan produk ya. Mungkin dari teman-teman Danus bisa bercerita entah ada keluh kesah untuk
mempromosikan atau bagaimana bisa sharing-sharing di sini dari teman-teman Danus, monggo. Zulham, Arika. Yang dari Danus ada berapa orang? Lumayan rame nih. Berapa orang ya? Ya monggo dari Danus, on mic yo. Arika, Zulham, Kalau nggak Wahyu Muryadi, Ryan ada nggak Ryan? kalau nggak ada, aku mau nanya soalnya. Eh, Yang dari Danus mungkin bisa speak up terlebih dahulu. Atau dari Kabid Danusnya siapa? Zulham. Ayo Zulham. Monggo. Jangan-jangan ghosting gitu. Atau dari teman-teman dari Danus yang lainnya? Baik, mungkin aku pengen itu ya, apa namanya, sedikit cerita mengenai kendala kemarin untuk desain produknya sendiri. Kami kan mau jualan itu susu kedelai, kemudian dari kemasannya sendiri nanti itu ada dua ukuran. Nah nanti jadi ada yang 150 mili sama 350 mili. Nah setelah apa namanya kita buat desain itu untuk label atau stikernya, ternyata yang stikernya itu pasnya itu untuk yang ukuran 250. Nah untuk yang 350 mili apa namanya stikernya itu tidak sesuai lah dengan bentuk botolnya. Nah mungkin ingin sedikit bertanya kepada Mas Chandra, gimana sih menyikapi hal itu gitu. Kalau misalnya apa namanya kita buat satu produk kan lebih baik kalau bentuk stikernya atau labelnya itu kan lebih baik kalau tampilannya sama gitu ya. Nah itu bagaimana? Sekian, terima kasih. Ya mungkin untuk sikap kita tetap harus low profile, kita tetap harus peduli, kita tetap harus saling mengingatkan kayak gitu. Itu salah satu sikap yang baik. Itu yang pertama tadi kita harus peduli ya. Kita harus cari tahu kira-kira berarti kan untuk produknya tadi apa? Susu kedelai ya? Iya Mas, susu kedelai. Nah, yang mungkin agak susah ketika kita membandingkan atau dengan kompetitor kita yang secara penjualan mereka sudah jalan kayak gitu. So, mereka pasti punya kemasan yang sangat unik dan mungkin bisa dikatakan eksklusif ya. Karena memang mereka membuat desain itu ya khusus untuk produknya dia aja kayak gitu. Dengan kita di Danus kan dari segi kemasan ya kita menentukan apa yang sudah dijual oleh distributor botol kayak gitu. Nah itu kan harus disesuaikan kayak gitu. Dan menurut saya kok pilihannya banyak sekali ya untuk kemasannya kan, jadi kemasannya botol kan ya, nggak pakai gelas kan? Botol plastik itu loh. Nah, untuk botol itu mungkin teman-teman bisa di websitenya itu namanya juraganbotol.com. Nah itu dia berjualan di Semarang.
itu banyak sekali. Jadi cara apa sih? Nah, itu di sana tuh banyak sekali eh, model atau jenis botol yang bisa kita gunakan di produk kita kayak gitu. Dan itu sebelum kita melakukan desain, karena kita belum bisa membuat kemasan fisiknya secara ini, secara eksklusif, ya mungkin salah satu caranya ya kita lihat juragan botolnya kelihatan ya. Iya, kelihatan. Nah, ini kan di sini juga banyak sekali nih buat ukuran yang 250, bahkan ada 1, 2, 3. Ini sama dengan ada 2 lah, yang kotak atau yang bulat. Terus kayak gini tuh yang model ini, kayak gini tuh ada juga yang ukuran 50 ada. Mau dibuat yang model seperti ini, yang model kayak Kalau kayak gini. kemarin Nah, atau mungkin sekarang sudah nyetop dulu nih. Teman-teman Danus udah punya stok ini botol. Halo. Julham. gimana Mas? Boleh diulangi? Hilang kemana? Ini dari Danus itu udah nyetok botol atau belum? Iya, kenapa? Ayo, udah beli botolnya. Kemarin Tinggal pemasangan udah desain beli berapa? beberapa, tapi memang nggak banyak, baru sekitar udah. Nah, mungkin nanti Iya, kalau botolnya sendiri itu tadi yang bentuknya bulat itu Mas. oh, nah, untuk yang bentuk bulat itu kan berarti nanti desain yang bisa dibuat kan berarti bentuknya kotak ya. Jadi nanti dibuat melingkar kayak gitu di botolnya itu. Dan kalau teman-teman explore kayak tadi misal kayak yang di Car Coffee atau di kopi 57 atau di Starbucks itu juga ada yang produk botolan kayak gitu. Mungkin itu bisa jadi referensi untuk membuat desain yang teman-teman bisa gunakan kayak gitu. Atau mungkin nanti mau pakai yang desain model transparan kayak gini misalnya, kelihatan ya? Kering guys. Nah, kayak gitu. Jadi dia kan untuk stikernya dia transparan, tapi cuma tampilin logonya gitu, dan teksnya, tulisan informasi apa yang ingin produsen ini sampaikan ke customer gitu. Ya intinya itu sih. Terus yang perlu disiapkan tadi ya untuk permasalahan desain tadi ya, banyak explore, kira-kira cari tahu kompetitor atau produsen yang mempunyai produk serupa dengan kita gitu. Contoh tadi untuk tempat minum ada kopi, terus ada mungkin susu atau minuman-minuman yang lain. Nah itu bisa jadi bahan untuk teman-teman eksplorasi dan bisa dilakukan adaptasi atau ATM ya, amati tiru modifikasi dari produk yang sudah ada gitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya kita menggunakan media yang mungkin sama dengan kompetitor kita ya, dari botol yang sudah ada dan dijual secara polosan ya gitu. Nah atau bisa jadi ya jadi yang bisa kita mainkan itu di desainnya gitu. Nah selanjutnya yang perlu disiapkan dari teman-teman Danus itu adalah informasi terkait dari produk dari teman-teman. Kayak tadi kan yang salah satu tujuannya itu kan ada yang namanya komunikasi ya. Nah, jadi teman-teman Danus itu apa sih yang ingin disampaikan ke customer tentang produk teman-teman dalam teman Danus ya gitu. Misal produk susu kedelai ini 100
ya. 100% susu sih, karena ada delay-nya. Berarti Berarti itu mengenai khasiatnya gitu Mas atau manfaat-manfaatnya nah, gitu yang dikomunikasikan. uh, Bisa seperti itu ya. bisa. Jadi mungkin teman-teman bisa bisa memberikan khasiatnya, misalkan menjaga kebugaran atau kalau mau ya itu lagi menangkal virus corona gitu. Tapi jangan sampai itu ditulis karena itu nanti jadi berita hoax. Nah, itu jadi informasi-informasi apa entah itu ingredients-nya atau ingredients apa sih bahan ya, bahan pembuatnya ya, bahan pembuat dari susu kedelai itu campurannya apa aja kayak gitu, apakah ada uh, kalau susu dan kedelai itu udah pasti mungkin ada campuran stroberi atau yang buat rasa-rasanya kayak gitu atau seperti apa, itu nanti bisa dicantumkan di sana. Uh, Terus terkait apa namanya informasi tentang gimana sih teman-teman apa calon customer dari teman-teman itu bisa menemukan teman-teman atau bisa belinya itu lewat mana aja ya gitu. Mungkin nanti bisa dicantumkan tentang apa namanya Instagramnya atau sosial media yang bisa dihubungi untuk melakukan pembelian kayak gitu. Itu bisa dicantumin juga di sana. Nah, tinggal nanti untuk eksekusi desainnya, nah, itu penggabungan tadi yang apa namanya ada yang namanya elemen desain sama prinsip desain. Jadi tinggal itu yang diterapkan kayak gitu. Yang pokok pertamanya tadi sih brandnya itu apa. Jadi yang menurut saya itu yang jadi nggak harus. Jadi kalau di desain tuh itu kalau nggak ada ilmu yang pasti ya gitu. Jadi yang pertama itu yang sangat awam itu ada logo brand kita kayak gitu. Logo brand kita itu apa dan itu yang biasanya itu muncul di desain kemasan kita. Selanjutnya informasi terkait ini tuh apa gitu. Jadi misalkan susu kedelai ya udah tampilnya aja susu kedelai ya itu tulisan susu kedelai, terus kalau mau dikasih gambar nanti ya digambar sapi atau gambar kedelai gitu yang sebesar sapi atau yang semacamnya lah. Yang intinya informasinya kalau ini tuh susu kedelai ya gitu. Nah terus selanjutnya uh, bahan bahan yang digunakan ya gitu. Nah yang digunakan itu campuran apa aja ya gitu. Oh ini logonya ini. Iya ini Mas. Jadi kemarin dari teman-teman Danus sudah bikin desain mengenai ini apa namanya stikernya. Oh ya, mantap. Jadi ada logonya, ada apa namanya susu kedelainya juga, terus kasih apa tagline sama cantumin Instagramnya. Gimana Mas? Masukan? Kalau tak lihat ya di desain ini sudah secara informasi sudah cukup menurutku. Kan cuman yang belum ada kan apa namanya yang bahan-bahan pembuat ya, tapi menurutku itu juga nggak terlalu wajib sih untuk produk yang ya semua orang tahu lah ini tuh terbuat dari apa ya gitu. Nah itu berarti bahan-bahannya itu nggak wajib gitu ya Mas? itu tadi yang saya sampaikan, jadi desain tuh nggak ada sesuatu yang nggak harus punya kayak gitu loh. Tapi kalau nggak ada pakemnya nih. Kalau teman-teman lihat di produknya apa tadi Starbucks itu kan malah nggak ada tulisan sama sekali ya, cuman ada logo kayak gitu, bahkan nggak menjelaskan kalau dia itu jualan kopi gitu. Tapi kalau dilihat dari orang yang rambutnya panjang bisa saja itu dia calon kecantikan atau apa kayak gitu kan juga bisa. Tapi karena brand mereka sudah kuat jadi ya semua orang tahu kalau itu kopi ya gitu. Dan jadi yang semacam itu lah yang sekiranya awam tuh aku minumnya di Sutarbat di parkiran belakang itu di Sutarbat. Nah itu kayak gitulah. Nah kalau dilihat dari tadi, jadi itu pakainya background putih atau mau transparan? Yang tadi, yang soy milk tadi ya?
background putih. background putih. Nah, Jadi nanti hasilnya kayak gini Mas. Nah, kurang lebih kayak gini nanti. oh mantap mantap. Nah, mungkin gini, ini teman-teman udah pernah nyetak belum? Udah pernah nyetak itunya Gimana belum? Mas? Udah pernah nyetak stikernya belum? Oh, udah kemarin udah tak cetak. Oh. Udah ditambal? Udah, tapi yang itu tadi yang ukuran 350 mili itu malah nggak pas, nggak sesuai kan, botolnya kan beda lagi Mas bentuknya. Nah, kalau tak lihat tadi ya, itu kan font dari tulisan Sobat Gasnya itu kan ada warnanya kuning ya. Ada warna Iya. kuning, hijau, sama backgroundnya putih ya gitu. Nah, menurutku kuningnya itu kurang kuning ya. Iya, iya. Kuningnya. Kuningnya kurang kuning. Jadi kok kontrasnya itu sangat Nanggung. Nah, kalau dilihat dari jauh, dan apalagi nanti kan produk teman-teman warnanya juga serupa gitu, warnanya kan kuning juga kan, agak putih ke kuning-kuningan ya, susu deli itu ya. Nah, Tergantung varian rasanya nanti Mas. oh ada varian rasanya. Nah, kayak gitu. Iya. Mungkin nanti yang kan tadi belum ada yang misalkan rasa stroberi atau rasa apa kan belum ada. Itu nanti mau ditulis di desainnya, jadi nanti ngeprint beberapa desain atau dibuat seperti apa nanti kira-kira dari segi pengeluaran biaya itu juga sangat mempengaruhi nanti kira-kira udah pakai satu desain aja nggak usah ditulis strawberry, nggak usah ditulis coklat kayak gitu. Jadi nanti ya yang strawberry stikernya sama, yang coklat stikernya sama kayak gitu. Yang penting tahu kalau itu soy milk kayak gitu. Kalau nanti tulisannya pakai spidol dan lain sebagainya, nah itu kan bisa juga di model kayak gitu. Bahkan kalau di kopi-kopi yang kekinian itu kan mereka tulisannya itu kan pakai spidol dan dikasih nama yang beli kayak gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu yang mempengaruhi di user experience tadi. Jadi ketika pengguna membeli produk kita tuh merasa dekat dengan produk kita. Kayak gitu. Mungkin itu sih ya, nah menurutku ya yang dari desain tadi ya, yang penggunaan warna kuning dan background putih itu menurut saya kontrasnya sangat kecil ya gitu. Jangan kalau itu dilihat dari jauh itu sangat mempengaruhi dari segi visual lah gitu. Ya, mungkin itu aja sih yang bisa saya sharingkan. Iya. Ya mungkin Gimana ada kedepannya akan diperbaiki lagi. Ya. oh ya, saranku buat teman-teman Danus ya. Nah, mungkin Iya. sebelum teman launching produk, pertama di bagian desainnya, nanti teman-teman bisa bikin prototipe dulu atau mock-up atau apalah yang sekiranya kira-kira desain yang sudah ada itu ketika dipasang di botol atau di desain kemasan yang lainnya itu kelihatannya seperti apa gitu. Dan nanti dilakukan survei kecil-kecilan lah, mulai dari teman-teman BI sendiri ya gitu. Kira-kira dari beberapa opsi mungkin tadi itu masuk di desain pertama ya gitu. Terus misalkan nanti ada desain lagi, ada beberapa desain lagi, ada lempar aja ke teman-teman yang lain. Kira-kira di beberapa desain yang sudah jadi itu yang sekiranya menarik perhatian calon pembeli itu seperti apa. Kira-kira teman-teman kalau mau beli dengan produk yang sama itu milih yang kemasan yang seperti apa kayak gitu. Bahkan kalau teman-teman pernah lihat produknya Cleo, air putih itu sama air putih, air bening malah, air bening. Cuman dia tuh kemasannya itu unik ya, ada yang bentuk singa, ada yang bentuk apa kayak gitu. Nah, itu dan ternyata itu beberapa orang yang pernah saya temui itu saya tanya kenapa kamu punya air mineral yang merek ini
yang Cleo itu tadi, yang gelasnya itu ada bentuk bulan atau bentuk apa kayak gitu. Dan ternyata tidak tahu, kayak bagus aja kayak gitu. Nah itu salah satu bagus aja itu kalau mereka beli, nah itu artinya di pasar kita ya gitu. Nah itu bisa jadi diskusi buat teman-teman sebelum launching atau rilis, kira-kira nanti produknya itu pakai kemasan yang mana. Mungkin itu sih. Dan sebenarnya kalau bicara tentang produk desain itu apa ya, multidisiplin ilmu sih menurutku. Jadi di sana ada ilmu dari DKV, mungkin ada pemasaran, ada keuangan. Keuangan itu berarti apa, ekonomi ya. Nanti kira-kira untuk membuat produk seperti itu tuh butuh biaya berapa, dan kira-kira dampak terhadap penjualannya itu seberapa tinggi, yang price up tadi seberapa mampu sih desain itu menaikkan nilai jual dari produk kita ya gitu. Itu yang perlu dijadikan evaluasi ya gitu. Planning dan evaluasi. Jadi planning, eksekusi, baru evaluasi ya. Jadi jangan balik di awal sudah banyak evaluasi tapi nggak ada eksekusinya gitu. Kan tadi planning, beberapa desain, lempar ke pasar, ambil sampel dari teman-teman PAI, tentukan salah satu. Kalau memang dari polling itu tadi ya, kira-kira yang banyak yang mana. Dan dari segi cost, menurutku sama sih kalau untuk yang kasusnya yang beli itu tadi. Nah terus baru nanti teman-teman penting, setelah launching, baru nanti dilakukan evaluasi. Kira-kira yang dilakukan evaluasi itu banyak aspek sih, nggak cuma dari desain ya. Cuman yang pertama dilihat visual ya, mungkin yang sangat berpengaruh itu desain gitu. Padahal di setelahnya kan ada terkait gimana rasanya, gimana ketahanan itu dan berapa hari ya gitu. Itu juga ya, tadi informasi itu ya, expirednya belum ada juga. Itu menurutku kalau di produk makanan apapun itu sangat perlu ya gitu. Ya mungkin itu. Banyak ada yang tanya Aina Naziha, kalau jualan di GoFood pakai pasang profil, foto logo atau foto makanan agar konsumen tertarik. Kayak gini, kalau di aku juga belum pernah nyoba jualan di GoFood sih. Cuman kalau yang pertama kali gini dulu, kita tentuin dulu kira-kira jualan kita itu di satu komoditi atau banyak komoditi. Misalkan kita jual minuman, jadi kita jual produk minuman semua. Seperti contoh kita jual Thai tea. Nah, itu kita juga jual produk lain kayak gitu. Yang beda. Thai tea kan tadi minuman. Kalau kasusnya seperti itu, kalau menurutku kita pakai foto profilnya itu minuman itu aja gitu. Karena kalau kita pakai foto logo kita, kemungkinan orang mengetahui kalau kita jualan kopi itu seberapa besar gitu. Apalagi kalau dilihat dari logonya Sobadels tadi kan sebenarnya keranjang kayak gitu. Mungkin orang-orang kiranya kita jualan troli atau jualan apa gitu kan, itu kurang merepresentasikan dari produk kita gitu. Jadi kelihatannya atau kalau mau pakai logo itu bisa diakalin juga sih. Kalau di pencarian yang di GoFood atau GrabFood itu kan di sebelah kiri ada logo atau gambar atau profil Twitter. Nah, terus sebelahnya kan ada nama gitu lah. Mungkin nanti logonya pakai yang Venus, terus namanya itu dijelas ya gitu, tentang kita tuh jualan apa sih ya gitu. Ya itu contoh yang relate ya, kayak sedot ya gitu. Nah, itu kan sangat representatif loh. Mulai dari logo, nama, sampai apa yang mereka jual tuh bisa sangat merepresentasikan kayak gitu. Jadi logonya gambar gelas terus ada sedotannya, terus namanya sedot, dan yang dijual tuh ya minuman yang gelasan kayak gitu. Nah, ada Thai tea, ada kopi, ada macam-macam kayak gitu. Nah, mungkin nanti bisa buat apa namanya
diskusi juga itu logonya sudah rilis secara resmi ya? Atau belum? Mungkin Mas Faji bisa bantu menjawab. Dari Danus ya berarti ya? Resmi atau belum? Nggak tahu. Danus. Oh, dari Danus. Nah mungkin hal itu juga bisa di sebelum, kalau memang belum launching, logonya itu juga bisa dievaluasi ya gitu. Kira-kira logo itu merepresentasikan jualan kita nggak sih? No? Atau cara lain nih, cara lain. Sing apa namanya, bisa kita lakukan. No? Kita buat satu produk, satu logo gitu. Misalkan susu kedelai, susu kedelai itu bikin logo sendiri ya gitu. Nah terus untuk produk lain misalkan donat itu ya udah donat itu dibikinin produk sendiri. Nah. Cuman di logo itu atau di sebelahnya nanti kasih keterangan misalkan ya produknya apa sih? Ya kan desain by loh, dibuat oleh Denus BAI atau dari Sobat Dance kayak gitu. Jadi nama Sobat Dance itu muncul bukan sebagai logo, tapi sebagai keterangan dari logo yang digunakan untuk jualan itu tadi. Jadi ada nanti di IG ya gitu. Jadi kan itu kan logonya ini ya universal ya, maksudnya jual apapun ya gitu. Yang penting BAI jangan dijual ya, mahal soalnya. Nah itu mungkin bisa jadi alternatif lain sih. Jadi ya nggak apa-apa kalau teman-teman udah mau pakai logo sebagai logo utama, tapi nanti di produknya itu ya kita pakai logo yang mana lah. Seperti contoh gini, contoh simpel, Indofood. Indofood itu punya logo sendiri. Tapi kalau teman-teman lihat mie sedap, teman-teman lihat apa namanya ya, sambal Indofood. Kalau sambal Indofood mungkin masih terkait lah. Kalau kayak mie sedap, tapi Indofood apa Wingfood ya, apa Indomie lah, nah, kayak gitu. Atau produk-produk dari Indofood yang lain yang sangat banyak sekali. Kan mereka cuma mencantumkan logonya itu kecil, bahkan di belakang kayak gitu. Bahkan dari kemasan biasanya kayak gitu. Nah itu salah satu contoh karena mereka pengen memunculkan atau focal point yang ingin disampaikan oleh produsen tadi lebih ke ya tentang produknya kayak gitu. Itu sih saranku kayak misalkan ya Anget Sari ini dari apa ya sehingga ya. Ya itu kan juga produsennya namanya tuh nggak muncul sebagai brand. Nah kayak gitu. Mungkin itu salah satu opsi yang bisa digunakan. Jadi terkait pasang foto profilnya itu logo atau foto makanan atau foto produk ya disesuaikan kira-kira yang menurut teman-teman itu bisa jadi focal point atau daya tarik yang paling kuat dari produknya kayak gitu. Apakah kalau Indofood contohnya yang Indofood tadi ya mereka Indofoodnya tuh nggak jadi focal pointnya, tapi focal pointnya tuh dari masing-masing brand, masing-masing produk itu punya brand masing-masing, punya branding masing-masing ya gitu. Seperti contoh jarum gitu ini apa ya? Itu ada juga yang dari jarum itu ternyata nggak cuma produksi rokok teman-teman. Jadi ada juga mungkin kalau teman-teman pernah di Burjo itu ada yang namanya Covino atau Avino ya itu. Nah itu ternyata satu perusahaan juga sama jarum kayak gitu. Cuman di bagian ya di manajemen yang sama, cuman produk yang berbeda kayak gitu. Nah itu salah satu caranya salah satu cara mengatasinya seperti itu. Mungkin itu sih yang bisa jawab dari pertanyaan itu. Terus oh ya kalau tadi Aina kalau mau ada yang masih ditanyakan ketika ada nggak apa-apa, nanti saya jawab setelah ini. Terus selanjutnya yang ST menurut saya desain yang bagus untuk produk atau kemasan yang baik itu seperti apa gitu. Produk kemasan yang bagus, yang baik, ya yang meningkatkan penjualan.
Jadi parameternya itu sebenarnya yang keempat tadi loh. Kira-kira itu bisa kemasan itu bisa menjaga kualitas dari produk kita atau tidak. Terus apakah itu bisa menyampaikan atau mengkomunikasikan informasi terkait produk kita apa tidak. Terus pengalaman pengguna itu seperti apa loh ketika menggunakan apa? Contoh simpelnya nih, ketika teman-teman beli es teh di Sutar Bera, beli es teh di Sutar Bera gitu, dengan gelas yang apa namanya, ada macam-macam sih, ada yang logo di Telkomsel, ada yang logo di kopi juga, kayak gitu. Atau gelas-gelas yang itulah, yang gelas-gelas es teh biasa lah. Terus bandingkan dengan ketika teman-teman makan di KFC misalnya, dengan gelas yang kan bukan gelas yang kaca itu, tapi gelas plastik, atau di McD yang ada logo M-nya kayak gitu. Kira-kira teman-teman kalau disuruh bikin story itu milih di kondisi yang mana kayak gitu. Jadi kepedean teman-teman menggunakan produk kita tuh yang seperti apa, yang mana dari dua produk itu bisa jadikan parameter juga ketika customer membeli produk kita, apakah mereka itu merasa apa ya, wah aku kayak merasa memiliki produk. Jadi ketika dia mau nge-share, dia mau bagian foto produk kita tuh ya fine aja itu. Bahkan kalau tadi Mas Paji yang dengan sangat bagiannya menanyakan siapa aja yang pernah ke Starbucks kayak gitu ya, itu kan salah satu bahwa wah ada sesuatu yang lebih ketika ada, orang minum di Starbucks kayak gitu loh, ada kayak suatu pencapaian kayak gitu. Nah harapannya desain kita tuh seperti itu, bisa memberikan user experience yang semacam itu loh. User experience tuh bisa ke rasa dari produknya, atau perasaan dari penggunanya seperti apa, atau seperti yang tadi botol IT tapi dua rasa kayak gitu kan, daripada teman-teman beli IT yang 5 ribuan nggak ada tabelnya kan, kalau di foto kan mending yang ini dua rasa. Dan ketika di foto mungkin banyak yang bakal komen juga di postingan teman-teman kayak gitu, ini beli di mana, bentuknya unik dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa dijadikan parameter sih. Dan sekali lagi, desain ini kata-kata dari Tio Purba kalau teman-teman tahu. Jadi desain yang baik itu desain yang digunakan. Jadi ketika teman-teman mendesain itu digunakan, berarti desain teman-teman itu baik, layak kayak gitu. Tapi kalau desain teman-teman itu buat diproduksi tapi tidak digunakan, jadi desain dari teman-teman itu belum bisa dikategorikan di baik kayak gitu. Walaupun mungkin dari skill pembuatan, dari waktu, atau dari kemampuan editingnya lebih susah, tapi kalau itu nggak digunakan buat apa gitu. Karena orientasi kita kan money oriented kita. Apalagi tadi teman-teman Ganusan, tujuan utamanya ya untung. Jadi kalau buat apa desainnya bagus tapi nggak mendatangkan keuntungan. Itu sih parameter yang paling utama. Kalau untuk usaha penyetan yang jual di GoFood kayaknya gimana ya Kak? Ya, kalau penyetan, kebanyakan kalau dilihat dari di GoFood itu dia langsung foto makanannya sih. Kecuali seperti Maksri, seperti ayam bakar Wong Solo, yang logonya dia itu sudah sangat booming ya gitu. Itu biasanya dia sangat pede dengan logonya kayak gitu. Tapi untuk atau semacam roket chicken atau geprek biksu, walaupun logonya bermasalah, tapi sebelumnya dia sangat beda dengan logo yang seperti itu. Oh ya, ngomong-ngomong soal geprek bensu ya, ini mungkin juga sebagai pengingat ya buat saya sendiri dan juga buat teman-teman yang pelaku desain. Nah, jadi desain license itu sangat-sangat penting ya dalam mendesain kayak gitu. Apalagi produk desain kita itu akan dilihat banyak orang, dan akan banyak sekali ketika produk kita sudah berhasil, akan banyak sekali orang yang tidak
tidak apa ya, tidak senang dengan kesuksesan kita tuh banyak sekali di luar sana gitu, apalagi kompetitor yang nakal gitu. Jadi harapannya ketika teman-teman membuat produk desain itu diperhatikan lisensinya, terutama untuk logo. Itu logo juga sangat penting sekali. Jadi logo itu misal teman-teman logo menggunakan font tulisan seperti contoh apa ya, Pertamina kayak gitulah. Pertamina kan dia logo sama ada kotak-kotaknya itu tiga duanya, laser gidang. Ya, itu ternyata fontnya mereka itu ada lisensinya ya gitu. Jadi nggak bisa teman-teman pakai font Arial atau apa. Ya kalau aku belum cari tahu sih. Kalau untuk Arial terus Montserrat itu lisensi fontnya seperti apa. Mungkin dari teman-teman yang sudah pernah mempelajari tentang lisensi font itu nanti bisa sharing-sharing. Karena banyak sekali font yang ya free, tapi for personal only. Jadi itu gratis digunakan, tapi tidak untuk kebutuhan komersil kayak gitu. Jadi misal teman-teman download di font atau download di 1001 font atau di website manapun, itu diperhatikan di ketentuan lisensinya kayak gitu, lisensi dari font tersebut, apakah itu boleh digunakan untuk penjualan atau misal teman-teman bikin desain apapun lah, desain contoh desain kemasan lah, desain kemasan terus pakai font yang di situ tulisannya for personal use only. Nah itu sebenarnya bisa kalau digunakan logo sih lebih tepatnya. Kalau untuk font informasi di bawahnya menurutku itu nggak masalah. Tapi kalau digunakan untuk logo, ya itu sangat riskan, apalagi ketika produk kita sudah banyak yang menggunakan kayak gitu. Originalitas dari sebuah desain produk atau produk desain itu sangat penting ketika sudah booming gitu. Jadi kalau mungkin untuk saat ini yang kapasitas penjualan kita masih rendah, terus dan kita jualan juga di lingkup yang masih kecil, nggak beresiko kayak gitu. Itu sih. Mungkin kalau untuk dari teman-teman dakwah kreatif, nah kita kreatifnya mungkin udah dapat ya, kan tujuan kita pengen dakwah. Nah harapannya juga disenjatai dengan yang lisensinya juga mendatangkan keberkahan kayak gitu. Di contoh misalkan aplikasi yang digunakan kayak gitu. Nah, misalkan masih bedakan ya nggak apa-apa lah. Kalau memang belum mampu beli dan belum bisa belajar menggunakan yang open source kayak gitu, itu nggak apa-apa dipakai dulu yang kerjakan itu atau praktekan itu. Tapi di sisi lain harus diniatkan juga untuk gimana caranya kita bisa meninggalkan hal yang seperti itu kayak gitu. Apalagi dari teman-teman yang dari IT mungkin tahu betapa susahnya membuat aplikasi. Nah itu harapannya juga menjadi perhatian tersendiri lah buat developer di luar sana yang mencari uang dari aplikasi, tapi kita malah membajanya. Itu suatu kriminal sesungguhnya. Gitu. Ya mungkin itu sih yang bisa saya sharingkan. Nah, tadi prinsip yang selanjutnya, tadi kan yang sing saya tadi apa sih? Gunakan 40 tadi ya. Kalau misalkan ada 60 menit, itu biasanya saya pakai 40-nya itu untuk riset kayak gitu, menentukan konsep. Terus setelah kita melakukan desain atau mendesain, itu ada yang apa namanya, prinsip yang namanya itu simple is perfect kayak gitu. Itu juga sangat saya sarankan kayak gitu, walaupun itu bukan suatu pokok sih atau suatu keharusan. Jadi simple is perfect itu ya bagaimana mungkin calon customer kita tuh clear melihat informasi yang kita sampaikan itu jelas kayak gitu. Jadi nah itu kaitannya tentang prinsip desain itu, dan elemen desain itu bisa dimaksimalkan lagi. Dan yang paling penting desain yang bagus. Tadi yang pertanyaannya pasti ya tadi ya. Nah, desain yang bagus itu desain yang dipakai. Jadi mau seran apapun teman-teman
mendesain seberapa mahal pun aplikasi teman-teman, kalau desainnya nggak dipakai ya nothing kayak gitu, nggak guna. Dan parameternya lagi jelas, mulai yang sampaikan di awal tadi ada fungsi yang menurut saya itu fungsi pokok, walaupun mungkin di sisi lain ada fungsi yang lain, yaitu melindungi produk, di mana produk kita aman dan terjaga, terus mendatangkan user experience, terus bisa mengkomunikasikan produk kita atau yang kita tawarkan ke mereka itu apa, dan yang terakhir dan sangat penting bagi teman-teman Genus adalah berapa banyak uang yang didatangkan dengan perubahan desain yang diciptakan itu. Ya mungkin itu sih yang bisa saya sharingkan. Sudah jam 9 lebih. Mungkin dari saya tutup dulu ya. Atau masih ada yang ingin di-sharingkan lagi? Baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Untuk mempersingkat waktu karena ini sudah semakin malam, sesi berikutnya adalah sesi penugasan yang akan diberikan tugas oleh panitia. Kepada panitia saya persilahkan. Bisa sebentar ya, aku belum nutup. Iya, Mas Mal. Ya, tak tutup dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, dan buat teman-teman panitia, terima kasih juga yang sudah memberi kesempatan saya untuk sharing, walaupun mungkin masih sangat jauh dari ekspektasi teman-teman ketika mengikuti acara ini. Jadi harapannya ilmu yang sedikit itu akan lebih bermanfaat ketika disiarkan atau disampaikan atau diajarkan gitu. Jadi ilmu yang sedikit itu akan lebih bermakna ketika diajarkan daripada ilmu yang banyak tapi untuk diri sendiri gitu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, kepada panitia. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila dari penyampaian saya tadi masih banyak sekali kekurangan dan banyak sekali ketidaktahuan yang mungkin belum saya pelajari gitu. Dan harapannya setelah dengan adanya acara ini, teman-teman itu lebih aware, lebih peduli kepada teman-teman yang lain, dengan bisa sharing atau sharing ya wes untuk sharing lah, untuk sharing ke teman-teman yang lain yang mungkin itu membutuhkan insight atau sudut pandang dari kita kayak gitu. Jadi kepedulian itu yang sangat penting, terutama untuk teman-teman yang mendapat amanah sebagai kabid atau sebagai ketua, itu harapannya lebih mampu untuk menularkan atau memberikan informasi-informasi yang mungkin sedikit, tapi ternyata itu yang memang dibutuhkan dari teman-teman yang lain gitu. Terutama yang sifatnya itu motivasi, itu sangat-sangat penting gitu. Mungkin itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sesi penugasan kepada Kak Milania selaku ketua dari kelas desain ini saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada sedikit oleh-oleh buat teman-teman. Ini buat praktek teman-teman di rumah. Lanjut, Nas. Jadi nanti teman-teman diminta untuk membuat desain stiker dari produk susu kedelai sesuai dengan kreativitas teman-teman. Dan merek produknya itu Sobat Dance, dan ditambahkan keterangan soy milk seperti yang udah ditunjukkan sama Zulham tadi. Terus menyantumkan keterangan low calorie milk, fresh, health, dan halal. Dan menyantumkan neto 250 ml dan 350 ml. Jadi nanti membuat dua macam stiker, yang 250 ml sama 350 ml. Kemudian teman-teman juga mencantumkan komposisi. Buat poin yang ini pilihan aja. Boleh mencantumkan, boleh enggak.
Terus yang kelima, mencantumkan akun IG dari Sobat Dance dan PAI Udinus. Untuk format filenya itu PNG dan batas pengumpulan hasil prakteknya hari Rabu tanggal 16 September 2020 dan hasilnya itu dikirimkan di grup Telegram yang telah dibuat. Lanjut, Nas. Ini buat contoh-contohnya kira-kira seperti ini. Mungkin ada yang kurang jelas dari teman-teman soal penugasannya. Kalau semisal udah jelas, saya serahkan ke MC kembali. Terima kasih. Terima kasih tadi sedikit oleh-oleh yang diberikan oleh panitia. Kemudian setelah ini ada absensi. Mohon kepada para peserta untuk mengisi absensi sebagai bukti kehadiran dalam kelas desain ini. Untuk link akan segera dibagikan oleh panitia di kolom komentar. Oh ya, aku mau nambahin. Tadi mungkin dari Milania ada yang lupaan. Jadi nanti dari desain teman-teman yang dikumpulkan di grup tadi ya, itu akan ada satu desain yang nanti dipilih dari tim Danus yang digunakan. Berarti kan desainnya baik ya, desain yang digunakan itu nanti akan mendapatkan hadiah. Nanti dari saya, nggak tahu nanti dari panitia ada lagi nggak, ada tambah lagi nggak Mas Panji? Dari panitia nggak menyiapkan hadiah. Jadi nanti kalau memang ada nanti berarti ada 2 hadiah yang diberikan kepada desainer yang desain produknya itu digunakan oleh teman-teman Danus kayak gitu. Nah, untuk hadiahnya apa? Nah itu nanti saya kasih tahu buat yang menang. Mungkin sedikit tambahan ya. Jadi kenapa hasilnya itu nanti di-share di grup Telegram itu jadi ini ya, agak berbeda dengan ilmu hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan kan 1 tambah 1 udah pasti 2. Kalau misalnya kita nggak jawab 2 berarti salah. Nah kalau dalam seni ini nggak ada benar dan salah, tapi apa ya, bagaimana cara kita memberikan saran agar lebih menarik atau apa, memberikan perspektif kita yang berbeda-beda itu. Jadi nanti kita di grup itu saling ngoreksi, wah keren ini tapi lebih baik kalau misalnya fontnya lebih besar atau gimana. Nanti jadi di grup itu saling ngoreksi, kan kita tujuannya dari awal kan untuk belajar bareng-bareng ya. Jadi nanti itu wadahnya, terus saling mengoreksi bareng gitu. Itu sih. Untuk oh ya sampai lupa nih. Untuk penggunaan tadi bebas ya, boleh pakai, misal mau pakai Canva boleh, misal mau pakai ya apapun boleh lah buat editingnya. Pakai PixArt boleh. Ya, seperti itu. Ada hadiah dari Wah Kreatif nggak sih? Belum ya Mas? Hah? Yes, tapi tak usahakan ada lah. Tapi surprise. Boleh, surprise ya. Dirahasiakan dari hadiahnya ya. Iya dong, surprise. Jadi ada. Mantap, lanjutkan. Apakah teman-teman dari dakwah kreatif sini ada tambahan lagi terkait kelas desain ini? Aku lupa, nanti buat logo-logonya bakal di-share di grup Telegram juga. Baik, jika gimana Mas Panji, mau ada tambahan? Enggak. Monggo Bang. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir meluangkan waktunya untuk menghadiri kelas desain yang bertemakan dasar-dasar desain produk pada malam hari ini. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Mas Chandra yang pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Media pada periode 2019-2020 dapat bermanfaat bagi kita
kelak di masa yang akan datang. Terima kasih kepada semuanya. Saya sebagai MC memohon maaf apabila ada kesalahan, karena di sini saya masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup kelas desain pada kali ini, marilah kita membaca doa kafaratur majelis. Doa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Silakan kepada teman-teman jika ingin live dan menikmati istirahat malamnya. Terima kasih.